Nah, ini tugas minggu lalu ya. Tugas yang minggu lalu kan dikasih tugas 3 soal tuh. Buat yang masih bingung gimana cara ngerjainnya, sekarang kita akan ngebahas gimana cara mengerjakan soal-soal seperti ini. Biar kalian gak bingung lagi. Oke, di sini kan ada soal nih, yang uji kompetensi 1 nomor 9 halaman 112. Di sana ada segitiga PQR. Yang ditanyakan adalah panjang sisi dari PQ. Diketahui di sana ada sudut 45 derajat di Q, sudut 30 derajat di P, dan sisi miring PR itu 24 cm. Oke, untuk mengerjakan ini, kalian kan harus mencari tahu dulu ya, berapa panjang PS, berapa panjang SQ, baru nanti kita bisa tahu panjang PQ-nya. Gitu. Cara mencari panjang PS, kalian bisa melihat dari segitiga siku-siku PRS ini. Cara mencari panjang PS-nya ya. Oke, di sini coba. Di sini kan diketahui ada sudut 30 derajat. Lalu ada sisi miringnya 24 cm. Dan PS ini merupakan sisi samping dari 30 derajat. Ini merupakan samping. Nah, untuk mengetahui sisi samping, jika diketahui 30 derajat dan sisi miringnya, kita bisa menggunakan apa? Sa dan mi, samping dan miring, yaitu adalah kosinus ya. Betul, kosinus. Berarti di sini kita bisa mencari PS, panjang PS dengan kosinus. Berarti di sini PS itu ya PS, atau di sini kita pakai apa? Nih PS itu bisa kita cari dengan kosinus dari 30 derajat sama dengan samping dibagi miring, atau sampingnya itu adalah PS dibagi miringnya adalah PR gitu. Berapa cos 30 derajat? Oke, karena 30 derajat merupakan sudut istimewa ya, di sini kita simpan biar kalian ingat. Cos dari 30 derajat adalah setengah akar 3. Jadi di sini kan cos 30 derajatnya adalah setengah akar 3 sama dengan ini PS-nya kita belum tahu, tetap PS simpan di sini, dibagi PR-nya miringnya adalah 24 cm. Nah, cara mencari PS berarti kan tinggal 24 cm dikali dengan setengah akar 3. Jadi sini setengah akar 3 dikali 24 sama dengan PS. 24 dikali setengah berarti 12 akar 3 sama dengan PS. Nah, berarti panjang PS ini adalah 12 akar 3. Sini. 12 akar 3. Nah, kita udah dapat PS, sekarang kita bisa nyari QS-nya. Kita bisa nyari QS-nya. Sementara di sini yang diketahui adalah sudut 45 derajat aja. Kita butuh sisi lain. Ya kan? Kita butuh sisi lain untuk membantu menghitung. Berarti di sini kita bisa mencari dulu panjang dari RS. Nih. Cari dulu panjang dari RS-nya menggunakan apa? Ini berarti kan ada di depan sudut 30 derajat nih. Berarti ini kan depan ya. Depan. Nah, kita punya miring, kita punya sudut 30 derajat dan depannya. Berarti depan sama miring, hubungan depan sama miring itu adalah sinus ya. Berarti RS itu kita bisa mencari menggunakan sinus. Nih, di sini. Ini RS. Itu kita bisa menggunakan sin 30 derajat
sama dengan depan dibagi miring. Depannya RS, miringnya PR. Sin 30 derajat, berapa sin 30 derajat itu? Seperti yang ada di sudut istimewa ya, di sini kita tempel biar ingat. Nah, sin 30 derajat itu adalah setengah. Berarti ini adalah setengah sama dengan depannya belum kita tahu ya, RS. Miringnya 24. Berarti RS itu setengah dikali 24 sama dengan RS. Setengah dikali 24 adalah 12 sama dengan RS. Berarti RS-nya atau sisi depan ini besarnya adalah 12. Oke, udah dapat itu, berarti kan kita punya sisi depan dari. Kita lanjutkan lagi, maaf tadi videonya kepotong karena ada kesalahan teknis, jadinya nggak sempat ke video nih ya pas menghitung tangannya. Jadi kita jelasin aja dari sini. Tadi kan kita udah dapat nih sisi depan dari 45 derajatnya atau RS-nya, yaitu RS-nya 12 cm. Nih RS-nya 12 cm kita tadi udah dapat itu. Kalau misalnya kita udah dapat sisi depannya, kita bisa nyari sisi sampingnya. Apa hubungan sisi depan dengan samping? Yaitu tangan. Jadi kita bisa menggunakan tangan 45 derajat untuk mencari sisi sampingnya, karena di sini kita tahu sisi depannya 12 cm, sisi sampingnya belum tahu berapa. Ya, ini belum tahu berapa awalnya. Dari mana 12 ini? Kita hitung menggunakan tangan 45 derajat. Hubungan depan dan samping yaitu tangan. Jadi di sini SQ berarti sama dengan kita menggunakan tangan 45 derajat, yaitu depan dibagi samping. Ya, depannya itu adalah RS, di depan 45 derajat adalah RS, dan di samping 45 derajat adalah SQ. Jadi RS dibagi SQ. Tangan 45 derajat karena dia adalah sudut istimewa, jadi kita tahu ya, dapat dari tabelnya bahwa tangan 45 derajat adalah 1. Nih, tangan 45 derajat itu adalah 1. Terus RS-nya tadi kita udah nyari ya, RS di sini. RS-nya 12. Simpan di sini untuk mengganti si RS-nya ini. 12 dibagi SQ yang mau kita cari. Panjang SQ-nya belum tahu. Nah, karena SQ-nya itu di sini, jadi SQ dikali 1, ini nih, SQ dikali 1 sama dengan 12. Jadi SQ-nya sama dengan 12. Nah, dari situ kita bisa mencari sisi samping ini SQ-nya. Berarti SQ-nya itu adalah 12. Oke, kita sekarang udah punya PS. Berapa tadi kita dapat? PS itu 12 akar 3 ya. Nah, di sini berarti di sini kan kita punya PS itu 12 akar 3. Di sini nih 12 akar 3. Lalu SQ-nya 12. Yang ini. SQ-nya 12. Berarti PQ itu, panjang PQ itu adalah, nah panjang PQ, ini PQ dari sini ke sini, truk. Oke. PQ adalah PS ditambah SQ. Ya kan? Berarti PS ditambah SQ. Nih, PQ-nya adalah PS ditambah SQ. PS-nya adalah kita dapat tadi 12 akar 3. SQ-nya 12, atau dapat kita sederhanakan jadi 12 dalam kurung akar 3 tambah 1 cm gitu ya. Ini jawaban soal nomor 9 tugas minggu lalu. 12 dalam kurung akar 3 ditambah 1, atau jawabannya adalah B. Oke, tepuk tangan buat kalian yang menjawab betul. Yeay. Well, nah ini cara mengerjakannya ya. Kalian bisa capture, silahkan. Oke, kita lanjutkan membahas soal nomor berikutnya.
soal nomor 10 halaman 112, tugas yang minggu lalu, biar kalian paham gimana cara ngerjainnya. Kita bahas aja. Di sini ada soal cerita. Sebuah tangga disandarkan pada tembok rumah dengan membentuk sudut 60 derajat terhadap tanah. Oke, kita gambar. Ayo kita gambar aja di sini. Sebuah tangga disandarkan pada tembok rumah. Misalnya di sini ada rumah. Lalu ada tangga disandarkan pada tembok rumah. Tangganya. Tek. Tangga disandarkan pada tembok rumah dengan membentuk sudut 60 derajat. Jarak antara ujung tangga ini dengan permukaan tanah adalah 2/3 meter. 2/3 meter. Panjang tangganya berapa nih? Itu yang kita cari tahu, panjang tangganya berapa. Berarti kita bisa menggunakan aturan apa? Di sini kita diketahui sisi depan dari 60 derajat. Dan yang ditanyakan adalah sisi samping dari 60 derajat. Apa hubungan depan dan samping? Depan dan samping. Dan miring maksudnya. Depan dan miring. Hubungan depan dan miring adalah sin ya, sinus. Nah, berarti kita bisa menghitung dengan menggunakan sinus. Yaitu di sini sin 60 derajat sama dengan sisi depannya 2/3 meter dibagi samping, berarti sin 60 derajat itu sama dengan depan dibagi miring. Mohon maaf tadi belepotan yang ngobrolnya. Oke, kita lanjutkan. Sin 60 derajat itu sama dengan depan dibagi miring. Depannya diketahui tadi 2/3. Yang ini nih, depannya 2/3. Sin 60 derajat itu berapa? 60 derajat kan sudut istimewa ya. Nah, di sini kita lihat sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Jadi di sini adalah setengah akar 3. Depannya tadi ini depannya 2/3. 2/3 per miringnya belum tahu. Kita kasih nama di sini X saja, belum tahu miringnya. Nah, berarti kan di sini setengah akar 3 kali X sama dengan 2/3. Ya, berarti X sama dengan 2/3 dibagi setengah akar 3. 2/3 dibagi setengah akar 3. Ini coret sini ya. Nah, berarti X-nya sama dengan 2/setengah, atau X-nya adalah 2 dibagi setengah, yaitu 4. Oke. Berarti kita dapat nih tinggi atau panjang dari tangganya. Panjang dari tangganya adalah 4 meter. Jawabannya adalah 4 meter. Jadi tinggi tangganya adalah 4. Oke, itu dia jawaban dari soal nomor 10 halaman 112 ya. Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 11 halaman 112. Di sini ada soal cerita. Bagas berdiri dengan jarak 80 meter dari sebuah menara. Di sini ada menaranya. Di sini ada Bagasnya. Berdiri sejauh 80 meter. Terus Bagas memandang puncak menara dengan sudut elevasi 30 derajat. Nih.
sudut elevasi 30 derajat jika jarak antara mata bagas dan tanah adalah 100 cm. 150 cm ini nih. Jarak antara bagas sama tanah 150 cm atau tingginya bagas itu adalah 150 cm atau 1,5 meter. cm. Tinggi menaranya berapa? Yang ditanyakan tuh tinggi menaranya berapa. Tinggi menaranya katanya berapa? Oke, nanti kita hitung aja sekarang. Berarti kan di sini kita harus mencari apa dulu nih? Di sini kan diketahui 80 meter sebagai sisi samping ya. 80 meter samping. Terus di sini juga kita punya 30 derajat. Berarti kita harus mencari sisi apanya nih? Depannya. Oke. Di sini kita ada diketahui sisi sampingnya 80 meter. Juga sudut elevasinya 30 derajat. Yang akan kita cari tahu adalah panjang dari sisi depannya. Apa hubungan depan dengan samping? Desa, yaitu tangan. Jadi kita bisa menghitung sisi depan dengan menggunakan tangan 30 derajat. Ini tangan 30 derajat. Sama dengan depan dibagi samping. Desa. Berapa sih? Tan di ini nih, kita tulis ulang di sini. Tan 30 derajat sama dengan depan dibagi samping. Tangan 30 derajat itu berapa? Nih. Oke. Tangan 30 derajat itu adalah 1/3 akar 3. Ini 1/3 akar 3 sama dengan depannya belum tahu. Sampingnya 80 meter. Berarti sisi depannya adalah 1/3 akar 3 dikali yang ini 80 meter sama dengan depan. Berarti 80/3 akar 3 sama dengan depan. Berarti sisi depan ini adalah tadi berapa? 80/3 akar 3. Di sini tuh 80/3 akar 3. Oke. 80/3 akar 3. Kita punya dari sini ke sini 80/3 akar 3. Lalu ya, dari sini ke sini sama dengan tinggi bagas. Ini 83/3 akar, karena dalam meter berarti kita juga menggunakan yang dalam meternya, yaitu 1,5 nya. Dari sini ke sini tinggi bagasnya yaitu 1,5 meter. Nah, berarti tinggi menara itu adalah 80/3 akar 3 ditambah 1,5 meter. Gitu. Jadi ini jawabannya ya, 80/3 akar 3 ditambah 1,5 meter. Yaitu A jawabannya. Oke. Ini jawabannya buat kalian yang menjawab betul. Selamat, kalian udah bisa berarti. Oke, next di sini ada tambahan satu pembahasan soal nomor 12 halaman 112. Di sini ada soal, kalian juga bisa lihat di LKS kalian sendiri. Seorang anak dengan tinggi 160 cm berdiri di depan menara dan melihat puncak menara dengan sudut elevasi 30 derajat. Kita bikin di sini gambarnya. Ini seorang anak. Oke. Tinggi anaknya adalah 160 cm.
160 cm. Tinggi anaknya 160 cm. Berdiri di depan menara. Misalnya kita gambar aja di sini menaranya. Berdiri di depan menara dan melihat puncak menara dengan sudut elevasi 30 derajat. Berarti dia ini matanya melihat ke puncak menara. Ini berarti ke sisi menara ini. Sudut elevasinya 30 derajat. Ia lalu berjalan sejauh 20 meter. Berarti dia tuh tiba-tiba dia jalan tak jalan kaki sejauh 20 meter ya. Lalu dia posisinya berubah jadi di sini. Ini posisi awal. Awal. Ini posisi akhir. Posisi awal, ini posisi akhir. Nah, dari posisi akhir ini setelah dia berjalan sejauh 20 meter mendekati menara, sudut elevasinya jadi 60 derajat. Dia lihat lagi ke atas menara, sudut elevasinya 60 derajat. Pertanyaannya adalah, berapa sih tinggi menara? Nah, tingginya berapa gitu kan? Oke, cara mencarinya kita bisa menggunakan aturan tangan di sini. Di sini kan hitungannya depan ya, berarti kita harus mencari dulu panjang dari depannya. Panjang dari sisi depannya. Kita harus cari ininya dulu. Depan, samping. Kita tahu ini panjangnya 20. Ini belum tahu berapa, ini masih X. Oke, di sini kita bisa menentukan sisi depannya karena di sini diketahui sisi samping miringnya kita nggak tahu. Hubungan depan dengan samping yaitu tangan. Jadi kita bisa menggunakan tangan. Pertama bisa menggunakan tangan yang 60 derajat dulu, kemudian tangan 30 derajat. Nih kita coba menggunakan tangan 60 derajat dulu ya di sini. Di sini tangan 60 derajat, nih 60 derajat yang ini itu sama dengan depan dibagi samping. Sisi depannya kita belum tahu berapa. Sisi sampingnya kita kasih nama X saja. Lalu tangan 60 derajat itu berapa di sini ada ya? Kita tempel biar kalian ingat. Ini sinus, sorry. Nah, biar kalian ingat ya, jadi ini kita simpan di sini tangan. Karena 30 derajat dan 60 derajat itu adalah sudut istimewa, biar kalian ingat. Tangan 60 derajat itu berapa? Di sini ada akar 3. Berarti di sini kan akar 3 sama dengan depan dibagi sampingnya kita kasih nama X. X berarti akar 3, X-nya ke sini kali X, akar 3X sama dengan depannya. 1 nih. Terus kita juga bisa menghitung tangan si 30 derajatnya. Tan 30 derajat sama dengan depan dibagi samping. Sampingnya 30 derajat yang mana? Sampingnya itu ini semuanya. 20 cm ditambah X cm yang kita belum tahu. Berarti panjang dari sini ke sini tuh 20 tambah X. Berarti sisi depannya kalau misalnya kita menghitung menggunakan sudut 30 derajat, sisi depannya belum tahu, sisi sampingnya 20 ditambah X. Itu
gitu ya. Jadi tangan 30 itu adalah ini setengah akar 3. Di sini sepertiga akar 3 maksudnya, sepertiga akar 3 sama dengan depannya belum tahu, sampingnya 20 plus X. Nah 20 plus X nya kita kalikan ke sepertiga akar 3, jadi sepertiga akar 3 dikali 20 plus X sama dengan sisi depan. Berarti di sini sisi depannya kan ada 2 nih. Sisi depan 1 dan sisi depan yang kedua. Nah, cara mencari tinggi menara ya. Enggak, sisi depannya, mencari sisi depannya. Sini. Berarti mencari sisi depannya adalah kita menggunakan sisi depan yang pertama sama dengan sisi depan yang kedua. Ini 1, sisi depan yang kedua ini. Sisi depan yang pertama adalah akar 3X kita dapatnya. Sisi depan yang kedua kita dapatnya adalah sepertiga akar 3 dikali 20 plus X. Atau akar 3X sama dengan 20 per 3 akar 3 ditambah sepertiga akar 3X. Nah, karena ini memiliki variabel X, ini juga memiliki variabel X, kita bisa gabungkan, kita bisa jumlahkan ini dengan ini. Berarti kan di sini akar 3X min sepertiga akar 3 X sama dengan 20 per 3 akar 3. Kayak gitu. Gimana cara menghitungnya ini? Ini kan di sini sebenarnya dia punya koefisien 1 ya. Di sini tuh artinya ada angka 1. Jadi angka 1 itu kalau misalnya kita ubah jadi pecahan itu sama kayak 3 per 3 akar 3 X dikurangi sepertiga akar 3 X sama dengan 20 per 3 akar 3. Gitu. Jadi ini teh punya koefisien 1 itu kalau misalnya kita bikin pecahan per 3 sama kayak 3 per 3, 3 bagi 3 kan 1. 3 per 3 akar 3X dikurangi ini 1 per 3 yang dapat di sini 1 per 3 akar 3X sama dengan 20 per 3 akar 3. Oke, dilanjutkan. 3 per 3 dikurangi 1 per 3 itu adalah 2 per 3 akar 3X sama dengan 20 per 3 akar 3, atau X itu sama dengan, kita lanjutin di kertas berikutnya, di atas ini aja karena di sini ke atas. Tadi teh kita punya di sini 2 per 3 akar 3X sama dengan apa? 20 sama dengan 20 per 3 akar 3. Jadi di sini X-nya sama dengan 20 per 3 akar 3 dibagi 2 per 3 akar 3. Akar 3 nya habis. X-nya jauh-jauh dekat-dekat, yang jauh kali ini yang jauh, yang dekat sama yang dekat. 20 dikali 3 60 dibagi 3 dikali 2 6. Berarti X-nya adalah 10. Gitu. Kita di sini punya X-nya 10. Oke. Ternyata X-nya sama dengan 10. Karena X-nya 10 berarti jarak dari sini ke sini itu ya, jarak dari situ ke situ itu berarti 20 ditambah 10 yaitu 30 meter jarak dari sini ke sini. Berarti untuk menghitung tinggi menaranya, nih tinggi ini, kita bisa menggunakan tangan 30 derajat
dengan sisi sampingnya yaitu 30 meter sampingnya. Ini samping. Nah, sampingnya 30. Jadi nanti kita tahu sisi depannya, tahu dengan cara gampangnya adalah kita coba hitung lagi aja yang tadi kita mencari tangan 30 derajat ini. Yang ini nih. Tangan 30 derajat di sini kan depan dibagi samping. Sepertiga akar 3, tangan 30 derajatnya sama dengan depannya kita belum tahu. Sampingnya kan tadi 20. Oke, maaf tadi videonya kepotong lagi karena kesalahan teknis lagi. Jadi di sini tadi kita menghitung ya tanggal yang 30. Tadi kan di sini sampingnya kita belum tahu, masih 20 plus X. Karena kita sekarang udah tahu nilai X-nya adalah 10, kita ganti aja di sininya biar lebih cepat, lebih gampang. Sepertiga akar 3 adalah sisi depan dibagi 20 ditambah X-nya 10 nih, nilai X-nya 10. Berarti sepertiga akar 3 dikali 20 plus 10 sama dengan sisi depannya. Gitu. Jadi ini sepertiga akar 3 dikali 30. 30 sama dengan sisi depan. Jadi 30 dikali sepertiga, 30 dibagi 3 10, 10 akar 3 sama dengan sisi depannya. Nah, berarti di sini kita dapat sisi depan ini. Sisi depannya berapa? 10 akar 3. Ini dapat sisi depannya 10 akar 3. Nah, berarti kan dari sini, dari tinggi mata anak ke ujung menara itu adalah tingginya 10 akar 3 meter. Sementara dari tanah ke sini, ke mata anak, ujung mata anak itu adalah 1,6 meter. Nah, jadi karena kita juga udah tahu tadi sisi depannya adalah 10 akar 3, kemudian tinggi dari tanah ke sini adalah sama kayak tinggi anaknya, yaitu 1,6 meter. Jadi tinggi menaranya yaitu 10 akar 3 yang ini, 10 akar 3 ditambah 1,6 meter ini. Jadi jawabannya adalah B. Tinggi menaranya adalah 10 akar 3 ditambah 1,6 meter. Oke, seperti itu, semoga bisa dipahami ya. Jangan lupa untuk mencoba latihannya. Oke, silahkan selamat mengerjakan dan sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Pembelajaran selanjutnya. Bye.